年の日にまた会いましょう。お疲れ様でした。Kontingen Sumatera Barat meraih emas pertama di PON ke-19 Jawa Barat dari cabang olahraga binaraga setelah atlet andalan Sumatera Barat Iwan Samurai berhasil menumbangkan lawannya Syafrizal di babak final kelas 75 kg. Wah, udah cucu Den. Iwan dapat juara kau nak dapat juara kau nak dapat ame kau nak. Di cabang olahraga dayung dengan nomor pertandingan slalom beberapa waktu lalu. Laporan tua Saman Siregar, Sumatera Barat. Prestasi yang saya raih saat ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Banyak rintangan harus saya lalui, hingga akhirnya dikenal banyak orang sebagai Iwan Samurai, atlet binaraga dari Sumatera Barat. Ayo semangat, siap, naik gue! Puluhan medali dan penghargaan saya raih, tidak saja di dalam negeri, namun juga luar negeri. Saya lahir di Pekanbaru 46 tahun silam. Namun saya dibesarkan di Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tidak seperti anak lainnya yang dibesarkan oleh orang tuanya. Saya hidup bersama nenek karena kedua orang tua saya menetap di Pekanbaru. Wan, Nenek, kama kawan. udah kama-kama kan di rumah. Ndak kama-kama dari tanek tadi membawa-imbau lewan, alun jo pulang lai. Kan mama rasian rumah, Pak. Kini kau marasi rumah. Man pai-pai jo kau lewan. Jangan lalak-lalak. Kok tak jatuh nenek kau nak sian nak nengok nak aduh orang do mana. Banyak orang soli, Iya banyak orang nan di rumah kau nak aduh kok tak garajai kaki kau lagae nak samo kayak mudo doh. Jangan lalak-lalak, kalau nak aduh kau di rumah mah, rumah kau kumuh, aduh kau barasi rumah nak. Neneklah yang menumpahkan kasih sayang dan perhatiannya hingga saya dewasa. Saat remaja tidak ada yang istimewa dari kehidupan saya. Saya belajar, bermain, bahkan juga berkelahi. Nggak cekak do balalasnya. Bergara-gara. Elok-elok capek pulang ya. Kalau lambe-lambe pulang kok nenek taban. Nggak. Setelah menamatkan pendidikan di STM Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, saya merantau bekerja ke Jepang. Nek, Yo nak. Wan pai merantau di. Kemarantau awak nak. Hidup mandiri. Jaba gantung hidup awak je orang nak. Karena yang satu jangan lupa sembahyang awak yo nak yo. Hati-hati di rantau orang nak. Elok-elok awak yo nak yo. Kacok berkabar mengirim ke nenek nak. Dah, Wan pai nenek yo. Elok-elok yo nak. Oi, jangan lupa sembahyang ya nak. Jangan bergantung hidup awak je orang nak. Oi. Nenek, Wan pai nenek. Elok yo nak. Hati-hati nak. Oh ya Allah.
Tujuan saya merantau jauh ke Jepang tidak lain hanya ingin mencari jati diri, mencoba peruntungan di negeri orang. Di negeri Sakura, saya bekerja selama 3 tahun. Jepang mengajarkan saya bagaimana hidup disiplin, mandiri, dan tidak bergantung pada orang lain. Koko de hatarete kurete arigatou. Watashi tachi wa tottemo shiawase desu. Betsu no hi ni mata aimashou. O tsukaresama deshita. どうも。この研修生プログラムには感謝します。私は本当に幸せです。また会いましょう。はい、ありがとうございます。 Pulang dari Jepang, saya balik ke Indonesia, saya stay di Jakarta dulu. Mungkin karena perubahan situasi kondisi ya, karena kita udah biasa beradaptasi ya. Di Jepang itu kan orang taunya kerja on time ya, istirahat. Di sini kita nggak ada kerja, bingung gitu. Akhirnya saya berkeinginan untuk balik lagi ke Jepang atau ke luar negeri lainnya lah gitu. Jadi sembari menunggu panggilan, nggak tahu apa yang mau dikerjakan, iseng saya latihan fitness. Tepatnya itu di Klar Aderai di Atrium. Untuk mengisi waktu, saya mencoba bergabung dengan salah satu klub fitness ternama di Jakarta. Saya tekun berlatih hingga menghasilkan postur tubuh yang pada waktu itu menurut saya sebuah pencapaian yang luar biasa. Seiring waktu berjalan, saya latihan, ada pertandingan di Semen Padang. Saya coba ikut bertanding. Ya mungkin karena pemula saya nggak dapat apa-apa gitu kan. Mungkin masih perkembangan otot gitu. Terus saya terus latihan, sembari kuliah dalam setahun itu, saya lihat perkembangan otot saya semakin cepat gitu. Terus ada event di Bukit Tinggi, saya ikut di kelas 65, saya mendapat juara 1. Saya kuliah, akhirnya ngambil yang 1 tahun aja, karena fokus latihan ini sempat saya itu sama dosen, mungkin karena saya udah biasa tepat waktu ya, jadi sama dosen selalu ngomong, kalau saya yang telat, saya bardenda, tapi kalau ibu yang telat, saya keluar ya, saya mau pergi latihan, cerita gitu. Saya dari Jepangnya memang udah rambut panjang, dan selalu kuncirnya seperti ini gitu, jadi mungkin beranggapan, wah Iwan dari Jepang, udah lekat aja nama samurai, dibuat Iwan Samurai gitu. Jadi udah nama panggung aja. Terus akhirnya saya bergabung dengan waktu itu namanya PAPSI, dengan PAPSI Sumatera Barat. Saya mulai coba-coba ikut terjun ke kejuaraan nasional di Jakarta dan dimanapun gitu. Alhamdulillah karena mungkin ketekunan juga, saya selalu dapat nominasi di 5 besar lah. Sampai merambah ke PON tahun 2007 Prapon di Balai Sarbini. Alhamdulillah saya mendapatkan tiket. Di 2008 itu punya di Kalimantan Timur, saya nggak dapat posisi. Beberapa kali saya gagal, namun itu tidak membuat saya patah arang. Kegagalan justru membuat saya lebih giat berlatih, meski saya harus mengeluarkan dana pribadi untuk membeli berbagai kebutuhan makan dan latihan. Saya dari awalnya itu memang dana pribadi aja. Jadi saya nggak mau memberatkan siapa aja. Kebetulan ya kita namanya pulang dari Jepang ada tabungan lah ya buat apain kelangsungan hidup dan untuk membiayai semuanya. Karena saya tahu kita berbicara pun dengan orang awam, mereka nggak bakalan mengerti kehidupan seorang binaraga ini.
Memang diakui dananya besar gitu, belum lagi dari real foodnya, harus makan protein hewaninya sekilo sehari, belum ditambah lagi suplemennya yang macam-macam variannya, belum lagi latihannya, dietnya, saunanya, banyak. Jadi kita mau bicarakan mereka nggak bakalan ngerti gitu. Akhirnya sampailah pada PON Riau tahun 2012, tahun keberuntungan. Karena saya berhasil mendapatkan medali emas pertama untuk kelas 65 kg. PON berikutnya kan sekali 4 tahun di Riau. Saya juga nggak nyangka waktu itu sebenarnya sih dapat 3 besar aja. Nggak tahu ya mungkin kegigihan atau gimana. Alhamdulillah saya bisa menyumbangkan medali emas untuk Sumatera Barat untuk yang pertama kalinya untuk di cabang binaraga, dan saya juga orang yang pertama bisa masuk PON di cabang binaraga untuk Sumatera Barat. Prestasi saya tidak sampai di situ. Usai meraih medali emas di PON Riau, saya terus mencoba banyak kompetisi kelas nasional, bahkan internasional. Saya pernah mengikuti kompetisi di Malaysia, Kamboja, Thailand, Hong Kong, hingga Korea dengan hasil yang memuaskan. Setelah PON Riau berturut-turut saya berhasil mendapatkan medali emas pada PON Jawa Barat 2016 dan PON Papua tahun 2021. Semua itu saya dapatkan dari hasil kerja keras, disiplin, dan optimis. Untuk mengikuti sebuah ajang perlombaan, saya harus melakukan persiapan minimal 3 bulan. Tidak hanya menggunakan peralatan beban, namun saya juga rutin berenang untuk lebih memaksimalkan otot yang sudah terbentuk. Tubuh saya harus mendapatkan asupan makanan, vitamin, dan gizi yang baik. Sehari saya harus mengkonsumsi 20 butir telur, 1 kilo protein hewan, dan vitamin, serta susu tinggi protein. Dia tuh suami bertanggung jawab, bekerja keras, suami yang baik untuk anak-anak, walaupun jarang ada di rumah. Karena dengan kesibukan tadi, selalu sering di luar kota untuk panggilan kerja, panggilan juri, panggilan untuk bertanding. Untuk persiapan bertanding selalu menyediakan makanan yang banyak protein, seperti dari telur, daging, dan ayam
Itu selalu setiap hari, minimal itu dalam 1 minggu bisa menghabiskan 4 karpet telur, 6 kilo daging, karena rata-rata 1 hari itu 1 kilo daging. Dalam 1 minggu itu kita free 1 hari untuk makanan dietnya, karena kita bisa low untuk dari diet. Budget kalau standar untuk 1 hari, karena kita 1 kilo ayam 1 hari, itu kadang lebih, kita harus bukan menu setiap hari, itu minimal 200 1 hari. 200 1 hari itu untuk makanan aja. Belum lagi buah-buahan, belum lagi suplemen. Setidaknya 1 bulan itu kita kan bertanding, kita harus menyiapkan diri 3 bulan sebelum itu kan. Minimal kita habis itu bisa 30 juta, 35 juta. Hampir semua kompetisi yang saya ikuti baik sekelas PON dan nasional bahkan internasional menggunakan dana pribadi. Tidak jarang saya harus menggadaikan kendaraan atau berhutang untuk memenuhi kebutuhan saya sebelum pertandingan. Hal itu yang selalu memicu konflik di tengah keluarga. Mi, di sini sebentar Mi, Papi ngobrol. Gini Mi, persiapan PON 2021 sebentar lagi loh. Sebenarnya Papi mau ikut lagi. Tanding lagi ya, Pe? Terus gimana? Kan lagi pandemi, Pe. Semua kebutuhan sulit. Sementara kebutuhan Papi itu tidak sedikit, banyak. Belum lagi kebutuhan anak-anak, kebutuhan sehari-hari. Tapi kan kalau ikut menang, kita kan dapat fresh Mi. Kan bisa menutupi kebutuhan kita. Belum lagi janji modal kerja, kan ada. Kan bisa kita nutupin untuk kebutuhan kita. Kan kalau menang. Terus Papi mau kerja apa lagi Mi? Boleh Mi ya? Ya? Mi, ya Mi ya. Di 2021 itu betul-betul tahun yang saya rasain itu saya memang bukan kata pertamanya dari nol ya. Saya bukan dari nol, udah dari minus gitu. Kami hampir tiap hari kelahi ya karena finansial waktu itu. Anak-anak juga mau sekolah, saya hanya sibuk dengan aktivitas saya yang di mata orang, oh luar biasa Iwan Samurai di Sumatera Barat enak. Dia cuma makan, tidur, latihan, banyak sponsor dibiayai, udah PNS, pokoknya dia senang gitu. Padahal kenyataannya nol, nggak ada. Sampai saya kemarin di tahun 2021 itu betul-betul terpuruk. Mungkin kalau orang lain, ya kalau nggak stres gila, antara dua itulah. Jadi akhirnya saya berpikir, saya bangkit, kalau saya seperti ini, saya hancur gitu. Saya punya nama besar. Meski tidak seperti atlet provinsi lain yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, saya tetap bangga membawa nama Sumatera Barat dalam berbagai perlombaan. Saya menyadari menjadi seorang atlet binaraga tidak akan selamanya. Hal ini yang mendorong saya akhirnya menerima tawaran seorang sahabat untuk membuka tempat fitness, meski saya harus mencicil setiap bulan. Ada tawaran ini alat-alat fitness ini dari teman-teman di Jakarta gitu. Beberapa bulan lalu dia pernah menawarkan, Bang, sampai kapan mau jadi atlet?
palingan nanti kalau berprestasi dihargai, kalau nggak bakalan bang. Dan itu memang saya alami, saya telepon balik gitu. Memang itu memang saya alami sekarang, saya yang nelpon. Akhirnya saya terima tawaran dari beliau, tapi dengan catatan beri saya waktu untuk membayarnya mungkin diangsur per bulan gitu. Tidak itu saja, saya juga menjadi trainer pada beberapa tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga. Saya melakukan pembinaan kepada beberapa anak muda yang ingin menekuni dunia binaraga tanpa dibayar 1 sen pun. Kasih gerak, teman-teman. Dan semua. Saya kenal Bang Iwan dari awal saya main, kenal sama Jim dari 2015 sampai sekarang. Banyak yang diajari sama Bang Iwan itu. Satu, dia tuh ngajari mandiri, disiplin. Satu lagi, dia tuh nggak ada bergantungan sama orang lain. Pokoknya kerja keras terus. Hasil perjuangan perhatian Bang Iwan sama saya gitu. Udah terakhir kemarin dapat di Master Indonesia, dapat perunggu nomor 3 gitu. Bang Iwan adalah panutan saya sebagai atlet binaraga Indonesia. Beliau juga mendidik atlet dan menjadikan bibit-bibit atlet. Contohnya dalam kayak pola latihan, dia mengajarkan cara latihan dengan disiplin dan harus yakin dan harus punya tekad kuat. Separuh dari hidup saya habiskan untuk mewujudkan mimpi mendapatkan medali emas. Kerja keras dan kegigihan kunci dari semua keberhasilan itu. Keluarga, istri dan anak-anak adalah penyemangat saya setiap saat. Tanpa dukungan mereka, saya yakin saya bukan siapa-siapa. Udah main handphonenya, tapi sekali pulang main handphone terus lah. Sekarang saya coba tebak-tebakannya. Nanti kita beli ya. Oke, sebentar ya. Pada salut-salut. Kehidupan tidak selalu menyenangkan dan tidak mudah. Maka dalam menjalani kehidupan, kita harus berjuang, melewati segala ujian, dan tidak lupa berdoa mengucap syukur agar perjuangan hidup terasa lebih mudah. Moto hidup saya simpel aja. Jangan pernah menyerah dan bergantung kepada orang lain. Selalu mandiri.